Kemudian pada tahapan multinational stage sudah lebih dari sepertiga produk dipasarkan di luar negara asal. Jadi yang di dalam sudah menjadi lebih sedikit. Wawasannya atau pandangannya benar-benar think global ya. Jadi bukan hanya untuk memenuhi satu negara saja, tapi sudah jauh menembus batas-batas negara. Kita banyak sekali menjumpai produk-produk seperti ini. Produk-produk terutama yang bukan made in Indonesia, katakanlah seperti handphone, mobil, dan lain sebagainya. Di negara asalnya jumlah yang dipasarkan jauh lebih sedikit daripada yang dipasarkan di luar negaranya. Ambil contoh misalkan mobil yang sangat populer di Indonesia, Toyota misalkan, yang sekarang ada Avanza, Innova dan lain sebagainya. Itu di negara asalnya jumlah yang beredar yang dipasarkan tidak sebanyak jumlah yang dipasarkan di Indonesia, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Bahkan sampai di negara-negara Eropa. Dan biasanya produk-produk seperti ini eh, tetap mengadopsi kearifan lokal atau apa namanya segala sesuatu yang dihargai di pasar domestik, tidak kaku, speknya harus seperti ini gitu. Jadi mereka punya satu nama internasional katakanlah Innova gitu. Tapi nama populernya di sini adalah Kijang. Di Malaysia barangkali bukan Kijang atau di Eropa barangkali namanya juga tetap Innova dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahapan yang lebih tinggi lagi adalah global stage. Ini perusahaan sudah tidak memandang di mana dia harus beroperasi. Yang dia pikirkan adalah benar-benar prinsip ekonomi, di mana biaya bisa ditekan sekecil-kecilnya dan hasil bisa diperoleh sebesar-besarnya. Apapun yang mendukung itu dia laksanakan. Opportunity atau kesempatan yang lebih besar di mana di situ dia datang. Kepemilikan perusahaan di mana yang lebih mudah, yang sistem negaranya ada, di situ dia datang. Mana perusahaan yang lebih mudah dikontrol dan lain sebagainya, yang katakanlah masih bisa outsourcing dan lain sebagainya, di situ dia akan membangun pabrik. Jadi tempat sudah tidak penting bagi perusahaan-perusahaan seperti ini. Semua barang dihasilkan global dan bisa diproduksi dimanapun. Itulah eh, tidak heran ya, misalkan kita melihat sepatu Adidas atau Nike tapi made in Indonesia, made in Vietnam. Itu adalah sepatu-sepatu yang memang brandnya punya Nike, punya Adidas, tapi diproduksi di pabrik-pabrik di luar US sana. Atau misalkan Sony merek Jepang. Tapi coba lihat di televisi kita, ada yang misalkan Sony made in Malaysia, made in Thailand dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa memang diassembly di sana, bukan diassembly di tempat asalnya di Jepang. Tentu saja tujuannya adalah untuk mengurangi cost dan mendekatkan atau lebih biar mendekatkan barang ke konsumen. STI swasta mandiri itu termasuk institusi pendidikan yang sangat mendorong berkembangnya bahasa. Jadi tidak cuma bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Jawa, tapi juga bahasa Inggris, Arab dan lain sebagainya di sini ditekankan. Memang itu sangat mendukung prinsip stateless corporation, jadi atau global corporation dimanapun tempatnya eh, kita bisa untuk bekerja di sana. Karena perusahaan-perusahaan seperti ini jumlahnya banyak, sudah semakin banyak. Perusahaan-perusahaan besar sudah sulit dikenali dari mana asalnya. Di berbagai negara ada. Jadi karyawannya sendiri pun juga sudah tidak terlalu risau. Barangkali kalau dulu kita masih punya persepsi ditempatkan, dipindah tugaskan antar kecamatan aja udah pusing. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Dimanapun kita ditugaskan, ya kita jalan aja. Bahkan borderless country, mau ke luar negeri, mau kemana gitu. Karena kita tetap bisa menjalankan semua tugas dimanapun. Dan perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya merekrut bukan cuma manajer, tapi karyawannya tahu bahasa kedua, bahasa ketiga dari bahasa asalnya. Jadi misalkan kita di Indonesia, yang setiap hari bahasa Indonesia, itu akan lebih dihargai. Misalkan yang pertama Inggris itu mutlak sebagai second second language. Kemudian
lebih bagus lagi kalau plus third language, misalkan mau Mandarin, Chinese, atau misalkan Arab dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang kesehariannya sudah berbahasa Inggris gitu? Apa bahasa kedua, bahasa ketiga mereka? Masih banyak bahasa-bahasa di dunia ini. Jadi misalkan tetap bahasa pertamanya Inggris harus bisa Mandarin. Atau biasanya mereka dituntut bisa Spanish, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, Jerman, dan lain sebagainya. Second, third language dituntut harus tetap ada. Semakin banyak kita menguasai itu, biasanya nilai tawar kita sebagai manajer akan semakin tinggi. Dan perusahaan pun akan lebih menyukai jika manajer mereka bisa lebih dari satu bahasa. Kita lihat pada masanya ini Nestle, manajernya dari berbagai tempat. Nestle sendiri dari Swiss, kemudian COO-nya dari Austria, kemudian separuh dari GM-nya itu non-Swiss, padahal dia dari Swiss. Nah, itulah pentingnya agar perusahaan bisa beroperasi di tingkat global dimanapun. Tujuan utamanya tentu tetap memaksimalkan laba, memaksimalkan tujuan yang akan dicapai, mencapai tujuan, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Dan karena batas-batas sudah semakin luas, maka kita memang dituntut untuk bisa melampaui batas-batas tersebut. Dan kendala utama biasanya adalah bahasa. Jadi tidak aneh misalkan untuk menduduki suatu posisi tertentu masih disyaratkan katakanlah TOEFL, IELTS di Indonesia. Tapi kalau di negara-negara lain tentu syaratnya bukan seperti itu karena eh, bahasa Inggris sudah menjadi bahasa pertamanya. Jadi itulah tujuan kenapa perusahaan dituntut beroperasi secara global. Apakah ini hanya terbatas di perusahaan besar saja? Tidak juga. Perusahaan kecil juga harus beroperasi secara global. Taruhlah contoh misalkan Anda adalah pengusaha konveksi, bikin batik, bikin ya katakanlah baju yang remeh-temeh daster dan lain sebagainya. Apakah itu berarti hanya harus dipasarkan di Solo Raya atau di Pulau Jawa atau di Indonesia saja? Enggak. Berpikirlah secara lebih global bahwa suatu saat atau nanti 1-2 tahun ke depan Anda bisa mengekspor daster ke Amerika Selatan misalkan atau ke Korea barangkali atau yang dekat ke Malaysia, Brunei dan lain sebagainya. Terus berpikir seperti itu, bagaimana caranya untuk bisa menembus pasar-pasar di luar Indonesia agar tujuan perusahaan juga bisa dicapai secara maksimal. Saya rasa itu yang kita bicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.